Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. All of my students, let's begin learning about the language bahasa Indonesia. Anak, mari kita belajar bahasa Indonesia. Sentence element, basic sentence element, yaitu unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat yang utama ya otomatis. The sentence element consists of subject, predicate, object, and complement. Jadi unsur-unsur kalimat itu ada subjek, pasti ada subjek yaitu yang melakukan, predikat itu apa yang dilakukan, objek itu dilakukan terhadap apa atau barang apa yang dikenai pekerjaan itu ya. Predikat itu yang melakukan pekerjaan. And complement itu keterangan. I think like this. I repeat again. Saya ulang lagi. Sentence element unsur-unsur kalimat consist of subject, predikat, object, complement. I think this is a summary, ini ringkasannya ya. What is the meaning of subject? Subject is the performer of the action. Jadi subjek itu dalam bahasa Indonesia adalah yang melakukan pekerjaan. Jadi kalimat itu pasti ada yang melakukan pekerjaan. Itu namanya pelakunya itu disebut subject. And the predicate explain or express action of the subject. Predikat explain menjelaskan or express atau mengekspresikan. Mengekspresikan itu menunjukkan sesuatu action. Action itu pekerjaannya. Of the subject dari pelaku tadi yang melakukan, kalau ini pekerjaannya. Kalau subjek itu yang melakukan, kalau predikat itu pekerjaannya. The subject is performer yang mengerjakan, predikat pekerjaannya. Dan the object is the receiver of the action. Objek itu sesuatu yang menerima pekerjaan itu. Kalau kita menulis kepada pacarnya, ya pacarnya itu disebut objek yang kena pekerjaan. Kita menulis mencoret papan tulis misalnya. Papan tulis itu kena dicoret, atau kita memukul kerbau, makanya kerbau itu disebut objek. The complement explain how, where, when. Sedangkan keterangan tentu saja menerangkan kapan, di mana, ya, terus bagaimana. Misalnya kita berangkat ke sekolah itu bisa saja naik apa, bagaimana, atau kemana ke sekolah, kapan, tadi pagi, ya itu namanya how, where, and when. The complement atau keterangan. Then let's practice and exercise in the real sentence. Mari kita praktek di kalimat yang nyata. Kalimatnya seperti ini, contoh kalimatnya. Ahmad memancing ikan di sungai. Ahmad kan yang melakukan, yang memancing. That is called subject atau subjek. Ahmad yang melakukannya. Memancing ini kan fishing. Fishing ini memancing itu kan pekerjaannya ya. Memancing itu kegiatannya, aktivitasnya atau actionnya mancing ini. Mancing atau actionnya itu disebut predikat. Ahmad sebagai subjek yang melakukan, memancing sebagai pekerjaan yang dilakukan, yaitu memancing itu namanya predikat. Ikan ini yang dipancing, yang kena pekerjaan, call objek, ini disebut objek.
Ikan disebut objek. And in the river, di sungai. Di sungai. Itu keterangan tempat kan ya? Keterangan tempat disebut komplement atau keterangan. SPOK, subjek, predikat, objek. Saya ulang, I repeat. Ahmad is subjek. Memancing kegiatannya itu predikat. Ikan itu objek. Di sungai itu komplement atau keterangan. Then again, ya. Ahmad, subjek kan? Memancing, predikat. Ikan itu yang dipancing itu objek yang kena pekerjaan itu. Yang kena pekerjaan. Di sungai itu keterangan tapi keterangan tempat. Oke. Contoh lagi. Habibie cerdas. Habibie is smart. Nah, Habibie kan yang cerdas. Orangnya itu disebut subjek. Cerdas itu pekerjaannya atau ekspresinya atau namanya apa? Sifat orangnya itu cerdas. That is called predikat. Yang dikenai pekerjaan apa? Tidak ada, karena cerdas itu kalimat yang tidak membutuhkan yang kena. Jadi kalimat yang tidak membutuhkan objek. Yang kena itu kan namanya objek ya. Masjid, mosque, that mosque is big. Masjid itu subjeknya, yaitu yang kena sifatnya itu. Besar itu kan sifat masjidnya. Masjidnya bentuknya besar, bentuk masjidnya itu besar. Masjid itu subjek, besar itu predikat. Objeknya mana? Tidak ada. Masa masjid membesarkan anaknya? Kan lucu. Jadi masjid itu besar, yang besar masjidnya itu disebut intransitive. Call intransitive or not need the object. Tidak membutuhkan objek. The sentence separate become two divide. Jadi kalimat itu dibagi dua. Yang satu contohnya yang atas tadi, Ahmad mancing itu ya. Ahmad mancing ikan itu kan objek, butuh objek. Tapi ada yang tidak butuh objek karena tidak menggunakan kata kerja. Kayak orang cerdas itu kan tidak menggunakan kata kerja. Beda dengan memancing. Mancing kan pekerjaan. Ya. Sentence, verb, kalimat, terus kata kerja. Call verbal disebut kalimat verbal. Call verbal sentence disebut kalimat verbal. Yaitu kalimat yang membutuhkan kata kerja. Kalimat yang predikatnya kata kerja disebut kalimat verbal. The sentence use the verb word call verbal. Disebut verbal. The sentence non-verb nominal. While the sentence apabila ada kalimat ya, not used by verb, tidak menggunakan kata kerja. Contohnya ya tadi Habibie cerdas. Cerdas kan bukan pekerjaan. Cerdas itu sifat. Habibie cerdas itu disebut nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Anything enough? Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.